Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita bersua di udara ya, melalui Yuda Triguna Channel. Hari ini saya kembali melanjutkan pembahasan beberapa waktu lalu berkaitan dengan tema tari sebagai yoga. Dalam tradisi Hindu, kita pernah mendengar kata mudra sebagai gerakan tangan. Kita melihat para pandito sulingge itu gerakan-gerakan tangannya adalah gerakan mudra. Tentu saya akan mendalami apakah gerakan-gerakan tari itu mengandung aspek mudra apa tidak. Di studio kami telah hadir kembali Dr. Ide Ayu Wimbe Ruspawati bersama pasangan yang tidak pernah jauh-jauh, suaminya sendiri Dr. Ide Bagus Wiryanata MSI. Kedua ini akan mencoba membahas, Dr. Ide Bagus Wiryanata akan menjelaskan apa itu mudra, berapa jenis mudra, kira-kira begitu. Lalu dilanjutkan dalam prakteknya. Apa gerakan-gerakan dalam mudras itu menjadi inspirasi dalam gerakan-gerakan tari. Baik, Om Swastiastu, Ratu Biang, Ratu Aji. Ya, cerah sekali pagi ini, rauh berdua. Ya, suksema banget. Ratu Aji, apa itu mudra? Dan sebagaimana yang Tuan Haji ketahui, berapa jenis mudra yang menjadi inspirasi bagi tetanganan Ide Sulingge maupun nanti di kreasi tari. Terusan. Baik, kita mengenal istilah mudra. Jadi sesuai dengan ilmu yang pernah Tuan Haji ajarkan, teori simbol. Itu satu simbol akan bermakna dia pada suatu pengertian tertentu. Katakanlah Bima itu kukunya seperti ini mudra ini. Ya, itu berarti mudra. Itu Sugriwa juga tangan seperti ini, itu mudra. Itu. Tapi itu merupakan pengembangan-pengembangan dari Sodasa mudra. Mudra yang jumlahnya 16, yaitu ada di bukunya Hoikas. Yang disakralkan. Oleh karena itu merupakan suatu ritual setiap hari oleh para pendeta sulingge kita yang ada menggelar Surya Sewana setiap hari, mendoakan agar matahari ini bisa memberikan kesejahteraan pada umat manusia. Jadi kita dalam memanggil Tuhan gitu ya, kita tidak perlu terlalu berdoa ya. Kita cukup petanganan saja. Petanganan ini mudra, ini cakra ini. Dengan menyebut cakra ini berarti kita sudah konsentrasi pada Wisnu. Itu mudra tuh. Jadi kita lihat sulingge kita seperti menari ya. Wong astra ya namanya. Astra mudra nih, mudra panah nih. Ini lagi mudra, ini mudranya Utara Mahadewa. Ya. Ini banyak mudra jenisnya. Itu mudranya Sang Iswara. Nah, itu 16 jumlahnya. Ya. Jadi gerakan-gerakan seperti itu tadi terekam oleh mereka-mereka yang berjiwa seni tari. Jadi gerakan ini yang disampaikan tadi itu menjadi inspirasi. Karena itu menghasilkan energi ya. Bang netro ya.
Nah, itu semuanya adalah menimbulkan energi. Nah, jadi sesuatu itu kalau tidak berenergi hampa. Hampa ini. Jadi diterjemahkanlah dalam gerakan-gerakan mudra yang jumlahnya 16 mudra yang ada di Purwadigama Sasana itu. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara mudra dalam kaitan dengan tari, tentu tari nanti yang akan lebih menjelaskannya. Tuh Haji, sudah dijelaskan tadi ada 16 mudra. Sakral. Dan itu sakral. Yang biasanya digunakan oleh para pandita untuk memuja pada saat Surya Sewana, ngeresti tiang jagat. Pangendana. Nah, ada tambahan lagi? Ya, itulah. Jadi keindahan gerakan-gerakan mudra itu ya. Yang di samping 16 itu ada juga Tritatwa. Nah, itu. Itu indah sekali. Iya. Jadi Tritatwa ini begitu. Ini banyak sekali ditiru oleh seniman kita. Gerakan-gerakan itu ya? Ini Tritatwa itu mudranya cuma satu tapi tempatnya berbeda. Tritatwa. Nah, kemudian di mana sih kitab suci yang menyebut mudra itu dipraktekkan? Tadi di Purwa Adigama itu sudah ada kelihatan untuk pemujaan Tuhan, jalankanlah, lengkapilah dengan petanganan. Nah, baru kemarin Siwolatri pada Purwaning Sasih Kepitu itu juga diharapkan mudra itu dijalankan oleh para yang memuja Tuhan itu. Yang harus dilengkapi japa mudra gitu deh. Japa mudra. Jadi seorang yang memuja Siwa harus lengkap dengan japa mudra. Jadi kita pentingnya bermudra itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas konsentrasi kita kepada beliau. Oleh karena apa? Kalau kita sudah konsentrasi sering dan selalu, itu kita tidak rasakan akan terjadi suatu penyatuan dengan beliau. Ya. Jadi kalau seperti tadi dikatakan di dalam Arjuna Wiwaha itu ya, ringanga meki yoga kiteng sekala. Jadi bila ada orang yang rajin yoga, ibarat Tuhan sudah hadir. Kalau Tuhan sudah hadir, apa yang tidak mungkin? Maka daripada itu, seorang pencipta tari dia akan bisa menggerakkan satu gerakan yang tadinya dia tak mungkin gitu. Dia bisa memikirkan sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Ya. Kahidep mari ke sitan kahidep, itu jadinya. Iya. Kawenang mari ke sitan kawenang. Kok bisa ya? Padahal dalam pikiran kita tidak mungkin lakukan. Tapi dalam kenyataan mungkin. Nah, itu pernah, barangkali pemirsa banyak yang pernah merasakan mengalami seperti itu. Itu berkat pada saat itu kita terhubung dengan beliau. Dengan beliau, sehingga suatu yang tak terpikirkan jadi terpikir. Suatu yang tidak mampu bisa jadi mampu. Ya. Karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan merestui. Hadir ya, ringanga meki yoga itu sakala. Itu yang sebagai penguat saja bahwa mudra itu adalah salah satu channel bisa pemancar. Jadi dengan gerakan seperti itu, oh ini Betara Wisnu hadir, oh ini Betara Sambu hadir, ini Betara Mahadewa hadir, ini Betara Brahma hadir. Tuh. Kita sudah dapat poin penting bahwa mudra itu adalah gerakan tangan yang digunakan sebagai niase untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Agar tentu ada penyatuan. Apapun profesi kita tadi. Tapi dalam konteks tari bagaimana mudra itu menjadi inspirasi gerakan-gerakan tari. Saya akan
minta kepada Ibu Dayu untuk menjelaskan itu. Apa yang dijelaskan oleh Tuaji Wiryanata tadi, betulkah seperti itu dalam praktek tarinya? Jurusan. Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Berkaitan sekarang dengan mudra, di mana tari itu sesungguhnya semua gerakan tangan itu terinspirasi dari mudra dan memfilterisasi lagi gerak-gerakan yang sakral oleh para pensulinggi itu memang tidak boleh dilakukan oleh penari, tapi ada bagian-bagian hal yang penting sebagai simbol dewa itu menggunakan beberapa dari mudra itu sendiri, misalkan tetanganan dari misalkan ini ada niki wenten ya. Nah kemudian ini ada. Nah kemudian di sini sudah ada. Kemudian detek pinggel, niki semua mudra yang bergerak, digerakkan dengan keindahan. Dengan jari-jari masing-masing penari. Detek pinggel juga ada, di sini juga ada. Nah ini dalam gerakan tari Bali sekarang ada gerakan yang diperhalus dan diperindah dari mudra itu. Dari mudra itu sendiri. Nah ini ada ukel lagi. Nah inilah mudra juga ini. Ini mudra semua digerakkan dalam tari Bali supaya indah. Jeriji itu bisa hidup. Ini ada ekspresi dari dalam dan dari luar. Ya kaitannya dengan agama itu sundaramnya. Nah ini misalkan ya ini jeriring. Nah ini indah. Ini semua dilakukan oleh pendeta tapi diperindah oleh di dalam gerakan tari. Karena pendeta tidak mungkin menari. Tidak mungkin menari. Beliau itu sesungguhnya menari. Beliau itu ada sudah musik tari yang lebih dasar-dasar saja. Dasar-dasar saja. Tapi di skala diperindah oleh penari. Diperindah oleh penari gitu. Gerakan nyakup bawah ini sembahan tadi kan sudah ada, beliau juga ada sembahan di dalam tari Bali juga ada sembahan. Nah jadi nyakup bawa, kemudian ngetek pinggel, kemudian nabdab gelung. Nah ini nabdab gelung itu menunjukkan keagungan dari karakternya masing-masing dari penari itu. Gitu. Terus ngetek pang ini keagungan dari seorang dewa. Ini kan juga ada dalam mudra itu sendiri. Jadi semua yoga, mudra itu ada dalam tari. Itu semua dilakukan oleh seorang penari. Kalau itu tidak ada, kalau itu tidak diberikan energi, kalau itu tidak difokuskan dengan baik, memohon kepada beliau, ini tidak akan keluar ekspresinya, tidak akan mengeluarkan sinar, memancarkan taksu. Nah jadi fokus, jadi serius, bersih jiwa, bersih badan, semuanya itu baru akan ada taksu. Gitu Gus. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya terkesima. Satu, tentang mudra. Kedua, bagaimana itu mudra diturunkan dan diperindah oleh para penari atau dalam tarian. Sebab pendeta kalau menari tentu tidak pada tempatnya. Ya. Kalau seorang penari menggunakan mudra sebagai inspirasi itu dibolehkan. Apalagi dibuat indah sehingga mampu membuat secara horizontal semua penonton menjadi terkesima. Itulah sebabnya sekali lagi dalam tarian Bali khususnya, mudra itu menjadi sumber agam kreasi bagi seorang penari dan pencipta. Semoga kita sadar semua bahwa mudra dapat dipelajari. Mudra dapat dipraktekkan untuk diri sendiri tetapi bukan untuk ruang terbuka. Karena itu bagian dari yoga. Semoga kita semua sadar dan memperkaya literasi kita tentang keindahan, sundaram, tari, dan Siwanata Raja.
Terima kasih. Om Om Santi, Santi, Santi. Om.